Halo teman-teman, kembali lagi di channel Cari Tahu. Channel yang akan memberitahu kamu apa yang mungkin belum kamu tahu. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng supaya Anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Terima kasih. Baru-baru ini, sedang hangat dibicarakan di dunia maya ditangkapnya Lukas NMB Gubernur Papua Tengah karena kasus korupsi yang ia lakukan. Lukas NMB ditangkap oleh KPK karena melakukan gratifikasi terkait dengan sejumlah proyek pembangunan dari dana APBD Provinsi Papua yang menyebabkan kerugian negara sebesar 1 miliar rupiah. Tapi jumlah itu belum ada apa-apanya dengan 10 kasus korupsi terbesar yang akan kita bahas kali ini. Kasus apa saja itu? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Inilah 10 kasus korupsi terbesar di Indonesia. Kasus korupsi Wisma Atlet Hambalang. Di posisi ke-10, kasus korupsi terbesar di Indonesia adalah kasus Wisma Atlet Hambalang. Kasus ini melibatkan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, mantan Bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazarudin, mantan Kemenpora Andi Malarangeng, dan Angelina Sondah. Hasil audit BPK menyebutkan bahwa kasus korupsi proyek Hambalang ini menyebabkan kerugian negara sebesar 706 miliar rupiah. Akibat kasus korupsi tersebut, mega proyek Wisma Atlet Hambalang menjadi mangkrak pada tahun 2012. Kasus korupsi IKTP. Kasus korupsi terbesar di Indonesia nomor 9 ialah kasus korupsi IKTP. Kasus korupsi KTP elektronik menjadi kasus yang menarik perhatian publik karena nilainya yang fantastis dan penuh dengan drama. Beberapa nama besar yang terseret dalam kasus ini adalah mantan Ketua DPR RI Setia Novanto, Irman Gusman, dan Andi Narogong. Berdasarkan perhitungan BPK, akibat kasus korupsi ini, negara mengalami kerugian sebesar 2,3 triliun rupiah. Kasus SKL-BLBI. Kasus Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau disingkat SKL-BLBI ini menempati posisi ke-8 kasus korupsi terbesar di Indonesia. Kasus ini menjerat Samsul Nur Salim dan istrinya Ici Nur Salim. Kasus ini terjadi pada 2004 silam saat Syafruddin Ketua Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN saat itu mengeluarkan surat keterangan lunas atau yang disebut SKL terhadap Syamsul Nur Salim selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia atau biasa disingkat BDNI, yang masih memiliki kewajiban kepada BPPN. SKL itu dikeluarkan mengacu pada Inpres nomor 8 tahun 2002 yang dikeluarkan pada tanggal 30 Desember tahun 2002 oleh Megawati Soekarnoputri, yang saat itu menjabat Presiden RI. Inpres tersebut jadi landasan pemerintah mengeluarkan jaminan kepastian hukum kepada para debitur BLBI yang telah melunasi kewajiban, atau menindak secara hukum mereka yang tak melaksanakan kewajibannya. Berdasarkan audit yang dilakukan BPK, nilai kerugian keuangan negara mencapai 4,58 triliun. Kasus korupsi Bupati Kota Waringin Timur. Pada posisi ke-7, kasus korupsi terbesar di Indonesia adalah kasus korupsi yang dilakukan Bupati Kota Waringin Timur yaitu Supian Hadi. Supian diduga menyalahgunakan wewenang dalam penerbitan izin usaha pertambangan kepada 3 perusahaan. Ketiganya adalah PT Fajar Mentaya Abadi, PT Bili Indonesia dan PT Aries Iron Mining. Masing-masing perizinan itu diberikan pada 2010 hingga 2012. Nilai kerugian negara akibat kasus tersebut mencapai 5,8 triliun rupiah dan 711.000 dolar AS. Kasus korupsi Pelindo II. Di posisi ke-6, kasus korupsi terbesar di Indonesia ialah kasus korupsi Pelindo II. Kasus ini menyeret nama mantan Dirut PT Pelindo, RJ Lino. Ia diduga menyalahgunakan wewenangnya dengan menunjuk langsung HDHM dari China dalam pengadaan 3 unit QCC.
Pada 2020, BPK telah mengeluarkan laporan kerugian negara akibat kasus dugaan korupsi di Pelindo II. Dalam laporan tersebut, diketahui 4 proyek di PT Pelindo II menyebabkan kerugian negara mencapai 6 triliun rupiah. Kasus Bank Senturi. Kasus Bank Senturi menempati posisi kelima kasus korupsi terbesar di Indonesia. Bank Senturi dilaporkan mengalami masalah likuiditas yang serius dan manajemen Bank Senturi mengajukan permintaan pinjaman jangka pendek senilai 1 triliun rupiah dari Bank Indonesia. Pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) ke Bank Senturi telah menyebabkan kerugian negara 689,394 miliar rupiah. Kemudian untuk penetapan sebagai bank berdampak sistematik telah merugikan negara sebesar 6,742 triliun rupiah. KPK menetapkan Budi Mulya sebagai tersangka atas dugaan bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang terkait pemberian FPJP dan penetapan Senturi sebagai bank gagal berdampak sistemik. Kasus korupsi PT Jiwasraya. Di posisi keempat yaitu kasus korupsi perusahaan asuransi Jiwasraya. Kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya Persero terungkap setelah mereka gagal membayar polis kepada nasabah terkait investasi saving plan sebesar 12,4 triliun rupiah. Sebanyak 6 orang telah divonis bersalah, yaitu Heri Prasetyo, Direktur Keuangan Jiwasraya, Hendrisman Rahim, mantan Direktur Utama Jiwasraya, Syahmirwan, mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya, Joko Hartono Tirto, Direktur PT Maxima Integra, Beni Cokro Saputro, Direktur Utama PT Hanson International, dan Heru Hidayat, Direktur PT Trada Alam Minera dan Direktur PT Maxima Integra. Akibat kasus korupsi ini, negara mengalami kerugian sebesar 16,8 triliun rupiah. Kasus korupsi PT Asabri. Kasus korupsi PT Asabri menempati posisi ketiga kasus korupsi terbesar di Indonesia. Diketahui, jajaran manajemen PT Asabri melakukan pengaturan transaksi berupa investasi saham dan reksadana bersama dengan pihak swasta. Sebanyak 7 orang telah divonis bersalah dalam kasus ini. Mereka adalah Adam Rahmat Damiri, Dirut Asabri tahun 2011 sampai tahun 2016. Sony Wijaya, Dirut Asabri tahun 2016 sampai tahun 2020. Bahtiar Effendi, Direktur Investasi dan Keuangan Asabri tahun 2008 sampai tahun 2014. Kemudian Hari Setianto, Direktur Asabri tahun 2013 sampai tahun 2014 dan tahun 2015 sampai tahun 2019. Heru Hidayat, Direktur PT Trada Alam Minera dan Direktur PT Maxima Integra. Lukman Purnomo Sidi, Direktur Utama PT Prima Jaringan. Serta Jimmy Sutopo, Direktur Jakarta Emiten Investor Relation. Akibat kasus ini, negara harus menanggung kerugian 22,7 triliun rupiah. Kasus PT TPPI. Di posisi kedua, kasus korupsi terbesar di Indonesia adalah kasus korupsi di PT Trans Pacific Petrochemical Indotama atau TPPI. Pada 2009, SKK Migas melakukan penunjukan langsung penjualan kondensat bagian negara kepada PT TPPI. Tindakan ini dinilai melanggar keputusan BP Migas tentang pedoman tata kerja penunjukan penjual minyak mentah bagian negara. Dalam kasus ini, mantan Kepala BP Migas, Raden Priyono dan mantan Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas, Joko Harsono telah divonis 12 tahun penjara. Sayangnya, mantan Presiden Direktur PT TPPI, Honggo Wendratno yang divonis 16 tahun penjara kini masih berstatus buron. Akibat kasus ini negara mengalami kerugian mencapai 2,7 miliar rupiah dolar Amerika Serikat atau sekitar 37,8 triliun rupiah. Kasus penyerobotan lahan di Riau. Di posisi pertama, kasus korupsi terbesar di Indonesia ialah kasus korupsi yang menyeret PT Duta Palma Group.
Pemilik PT Duta Palma Group Surya Darmadi ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi penyerobotan lahan bersama mantan Bupati Indragiri Hulu periode tahun 1998 sampai tahun 2008 yaitu Raja Tamsir Rahman. Surya Darmadi diduga melakukan korupsi dalam penyerobotan lahan seluas 37.095 hektar di wilayah Riau melalui PT Duta Palma Group. Diketahui, Raja Tamsir Rahman pernah melawan hukum dengan menerbitkan izin lokasi dan izin usaha perkebunan di kawasan Indragiri Hulu atas lahan seluas 37.095 hektar kepada 5 perusahaan milik PT Duta Palma Group. Surya Darmadi kemudian mempergunakan izin usaha lokasi dan izin usaha perkebunan tanpa izin pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan serta tanpa adanya hak guna usaha dari Badan Pertanahan Nasional. Apabila terbukti di pengadilan, kasus korupsi yang melibatkan Surya Darmadi akan menjadi yang terbesar di Indonesia dengan kerugian negara mencapai 78 triliun rupiah. Itulah tadi, 10 kasus korupsi terbesar di Indonesia. Keserakahan merupakan faktor utama untuk melakukan korupsi. Semoga kelak, tidak ada lagi kasus-kasus korupsi besar di negara ini. Dan semoga hukuman untuk para koruptor menjadi sangat berat agar memberikan efek jera pada pelaku korupsi. Apabila ada kesalahan dalam video ini, kurang lengkapnya informasi atau salah dalam penyebutan nama, kami mohon maaf. Dan apabila ada perbedaan pendapat, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini supaya channel ini lebih berkembang. Terima kasih.